Selamat malam, selamat datang Umbu. Malam ayah, malam ayah. Iya. Jadi malam ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Jadi ada beberapa hal penting yang akan kita laksanakan beberapa bulan ke depan di Pulau Sumba. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu, melalui kesempatan kali ini teman-teman akan mendengar informasi dengan jelas dari beliau. Nah, saya perkenalkan dulu secara lengkap. Beliau, nama beliau adalah Umbu Wulang Tanah Amahu Paranggi. Ya, bagi masyarakat Sumba, sebetulnya beliau tidak asing, beliau sudah sangat kita kenal. Nah, jadi malam ini kita akan bincang-bincang beberapa hal, Umbu. Jadi ada banyak hal yang hari-hari terakhir ini sebetulnya kita sangat sibuk, teman-teman sangat sibuk. Dan tokoh di belakang layar ini adalah beliau. Kembali tadi saya ceritakan, beliau adalah Direktur Walhi NTT. Nah, mungkin juga banyak teman-teman yang belum tahu Walhi itu sebetulnya apa. Kenapa banyak orang yang senang dengan adanya Walhi, tapi banyak juga teman-teman atau pihak-pihak yang kurang senang dengan Walhi. Nah, malam ini kita akan bertanya di beliau, sebetulnya Walhi itu apa, tanggung jawab moral mereka apa, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang mereka laksanakan selama ini secara khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur. Jadi mungkin itu kesempatan saya berikan di Umbu. Baik ayah, selamat malam ayah, kabar baik ayah dan teman-teman semua ya. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast perdana Tapanuang, atau dalam artian kita terhubung. Pertama, ayah tadi menyapa kita sama-sama untuk juga memperkenalkan diri ya. Pertama, Walhi itu merupakan singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang berdiri pada tahun 1980, tepatnya 15 Oktober 1980, dengan mandat yakni melakukan kerja-kerja advokasi lingkungan. Kenapa mandat itu yang kita terima? Karena dirasa bahwa saat ini atau masa-masa itu di tahun 1900-an itu ada potensi Indonesia bukan hanya dikepung oleh bencana alam, tapi juga potensi dikepung oleh bencana ekologis. Nah, seringkali orang juga salah memahami apa itu bencana alam, apa itu bencana ekologis ya. Dan dirasa bencana alam seperti gempa bumi ya, gunung meletus itu bagi kami di Walhi itu kategori bencana alam karena itu siklus alam yang bekerja. Tapi kalau banjir, longsor ya, peristiwa polusi dan sebagainya itu adalah bencana-bencana ekologis. Nah, dan Walhi percaya bahwa semua bencana ekologis itu ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Dalam konteks negara ditimbulkan oleh kebijakan negara yang tidak memproteksi lingkungan hidup. Itu dasar awalnya. Karena dirasa kegiatan-kegiatan eksploitasi pasca revolusi hijau itu membuat orang itu hanya berpikir antroposentris atau mengenai alam ini sebagai ajang eksploitasi saja. Tapi bukan sebagai teman hidup ya, bukan sebagai teman seperjalanan hidup di dunia ini, tapi hanya dibilang kita eksploitasi A, eksploitasi B, eksploitasi C dan sebagainya, tanpa memikirkan keberlanjutannya. Di Walhi sendiri kemudian menganut nilai dan prinsip. Nah, beberapa nilai yang ada di Walhi mungkin saya tidak memaparkan semua, tapi beberapa hal yang utama misalnya bicara pertama perspektif keadilan. Seringkali Walhi menemukan justru di daerah-daerah yang kita bilang kaya sumber daya alam ya, seperti Papua ya, seperti Nusa Tenggara dan lain sebagainya, justru di situ kantong-kantong kemiskinan ada gitu. Jadi ternyata kekayaan sumber daya alam itu dieksploitasi tapi tidak berdampak pada akses ekonomi yang jauh lebih baik bagi masyarakat di sekitar kawasan-kawasan eksploitasi itu atau kawasan-kawasan tambang. Nah, itu Walhi mau mendorong itu supaya adanya keadilan itu sendiri. Yang kedua itu adalah dengan nilai keadilan antar generasi. Bahwa Walhi percaya bahwa dalam membangun perekonomian kita, dalam membangun kesejahteraan kita tidak semata-mata memikirkan diri kita sendiri, tapi juga memikirkan generasi selanjutnya. Dalam ibarat kata, kalau dulu kita bisa gratis mandi di sungai,
ya gratis mandi di sungai. Kenapa anak-anak kita sekarang harus bayar 5.000 untuk mandi di kolam? Hanya gara-gara sungainya sudah kotor. Iya, Hanya betul. gara-gara sungainya sudah Iya. tercemar, sudah tidak layak dipakai mandi. Akhirnya kita sekarang harus memberikan uang sekian peser kepada anak-anak kita untuk mandi di kolam renang. Dan itu bentuk dari ketidakadilan antar generasi. Iya. Nah, nilai yang ketiga juga kami melihat bahwa problem utama yang dihadapi itulah soal partisipasi. Iya. Seringkali kekayaan sumber daya alam atau eksploitasi terhadap alam itu bukan dikehendaki oleh masyarakat sekitar, Iya. tapi Betul, memang iya. itu adalah top down atau datang dari Dari atas, atas, dan seringkali masyarakat tidak punya hak tolak. Padahal dari awal dia tidak punya partisipasi. Nah, itu nilai-nilai yang beberapa nilai yang ada di Walhi. Nah, dalam nilai-nilai itu kita juga menganut prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip itu diantaranya adalah satu, di Walhi itu mengenal prinsip keterbukaan, Iya. ya. Yang kedua itu mengenal prinsip keswadayaan. Yang ketiga juga mengenal prinsip kesukarelawanan. Jadi kerja-kerja kerelawanan dan sebagainya itu menjadi prinsip-prinsip utama di organisasi. Nah, kenapa tadi Ayah bertanya, kenapa Walhi ini ada orang yang Suka nah, dalam perjalanan sejarah Walhi hampir 45 tahun, nanti di Oktober nanti akan 45 tahun, itu selalu memperlihatkan bahwa yang tidak suka Walhi itu seringkali adalah pihak-pihak yang merasa bahwa keuntungannya berkurang ya, ketika betul, ya. Walhi melakukan advokasi. Misalnya dia nambang di situ dan Walhi melakukan advokasi untuk misalnya melakukan penolakan atau minimal mengingatkan soal AMDAL, Ya. mengingatkan soal jasa lingkungan, mengingatkan soal PAD dan sebagainya. Mereka merasa terganggu karena keuntungan mereka menjadi sangat berkurang dengan advokasi yang dilakukan. Tapi pada prinsipnya sebenarnya orang-orang yang menyetujui kerja-kerja Walhi itu adalah orang-orang yang merasa bahwa betul ada ketidakadilan terjadi di situ, betul ada pengerusakan lingkungan di situ, betul ada peristiwa-peristiwa yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat di dalam proses-proses. Itu sih gambaran besar di Walhi. Makanya Walhi itu secara umum memang bidangnya hanya di advokasi. Bahwa Walhi juga kerja-kerja di konservasi itu kerja-kerja tambahan. Tapi pada prinsipnya Walhi itu fokus di advokasi, karena tadi kata kuncinya adalah semua peristiwa bencana ekologis, semua peristiwa ketidakadaan partisipasi warga, semua peristiwa ketidakadilan itu selalu diprakarsai oleh yang namanya kebijakan. Kami percaya itu, bahwa semua yang terjadi saat ini di Indonesia itu kata kuncinya adalah kebijakan. Lahir dari kebijakan. Makanya saya bilang, kita tidak bisa menyalahkan orang misalnya gaya hidupnya berubah gara-gara nonton Facebook atau main TikTok atau lain sebagainya selama ini gitu. Tapi kita harus mengingatkan bahwa TikTok ini kan bisa ada gara-gara kebijakan negara membolehkan TikTok ada. Kebijakan negara yang membolehkan Facebook ada. Gitu. Kalau gitu di negara-negara lain kan ada juga yang menolak Facebook, tidak boleh masuk di negaranya. Sama juga kebijakan ini tadi, kebijakan lingkungan tadi. Orang bisa menambang sesuka hati di situ karena kebijakannya tidak memproteksi alam di situ, tidak melindungi. Kau tidak boleh tambang dengan gaya begini, kan tidak ada yang proteksi itu. Itu prinsipnya. Iya, jadi luar biasa, Mbok. Jadi ya kalau boleh dibilang sebetulnya Walhi ini walaupun ini bukan lembaga pemerintah, tapi sebetulnya ini semacam pengawas bagi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena selama ini berdasarkan pengalaman, kebijakan itu ternyata selalu merugikan ketika tidak dikawal dengan baik. Kira-kira begitu. Saya kasih contoh saja ya. Misalnya gini, orang lupa misalnya salah satu yang mengawal proses berdirinya Walhi, itu adalah Emil Salim. Dia Menteri Lingkungan Hidup saat itu. Karena dia tahu persis bahwa kenapa dia mendukung keberadaan Walhi, kan dia tahu persis di dalam satu sistem kalau tidak ada yang kontrol dari luar, maka sistem itu akan cenderung otoriter dan korup, dan cenderung korup. Dan kita tahu peristiwa korupsi sumber daya alam kan luar biasa di Indonesia. Kerugian negara akibat korupsi sumber daya alam kan kita juga tahu bersama nilainya sebenarnya cukup. Kalau tidak dikorupsi cukup untuk menghidup, tidak perlu berutang banyak kita ke negara-negara luar. Itu. Iya, makasih Om Bo. Jadi ya itu untuk teman-teman semua. Jadi di satu sisi sebetulnya kita patut bersyukur ketika ada Walhi karena boleh dibilang sebetulnya mereka adalah teman-teman yang mengingatkan pengambil kebijakan ketika ada hal yang sebetulnya merugikan kita, terutama misalnya ketika kita adalah masyarakat lokal, masyarakat yang belum sepenuhnya sadar tentang hak-hak kita, maka sebenarnya Walhi ini adalah teman yang bisa kita andalkan untuk membantu kita. Yang kedua, Om Bo, ini
setelah kita tahu sedikit tentang Walhi, nah ini berkaitan dengan ekologi tadi. Nah tentunya ada kira-kira pandangan-pandangannya Umbu sebetulnya tantangan global kita ya berkaitan ekologi, baik di baik secara global, baik secara nasional maupun ketika masuk di wilayahnya kita NTT dan Sumba. Ketika misalnya kita tidak berpartisipasi aktif untuk melakukan pelestarian lingkungan maupun kegiatan-kegiatan advokasi, kira-kira ancaman apa yang akan datang di kita? Dengan contoh yang lalu misalnya dengan kasus-kasus seperti mungkin di Raja Ampat, seperti itu. Kalau kita tidak bergerak dari sekarang untuk mengawal kebijakan ini, tantangan apa mungkin yang akan kita hadapi? Ya, saya kira kan secara global sekarang kan ada keresahan bersama ya. Ada keresahan bersama bahwa dirasa bahwa semua praktek-praktek eksploitasi sumber daya alam yang didasarkan pada teori-teori kapitalisme itu kemudian memperlihatkan bahwa akumulasi modal, akumulasi sumber daya alam ujungnya ternyata tertetap di pembuangan, yaitu sampah. Ya, baik itu sampah hasil pembangunan maupun sampah-sampah industri lainnya. Ternyata bumi itu hanya menjadi salah satu lahan tempat pembuangan sampah manusia, baik lautnya, baik daratnya dan sebagainya. Itulah yang kemudian kita kenal dengan istilah sekarang itu pemanasan global, perubahan iklim kita kenal dengan bencana hidrometeorologi yang kita baru alami juga di Sumba pada 2021 silam. Nah, percakapan dunia itu sedang soal-soal begini, bahwa dirasa bahwa model ekonomi yang lama ini tidak bisa dipertahankan, bahwa harus ada model ekonomi baru yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip keberlanjutan, prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip kesederhanaan. Bahwa gaya hidup yang selama ini muncul ternyata telah menimbulkan beban yang luar biasa bagi bumi kita. Nah, sialnya seringkali orang-orang seperti kita di pulau-pulau kecil seperti kepulauan seperti ini yang paling merasakan dampaknya. Saya kasih contoh misalnya kayak pemanasan global atau perubahan iklim. Kita tahu misalnya luas Pulau Sumba itu adalah 10.000 km persegi, sekian, atau sekitar 1 juta hektar. Tapi jangan lupa itu hitungan tahun berapa. Sedangkan di lapangan kita sering dapat cerita bahwa masyarakat selalu bilang, oh dulu Umbu di daratan di 100 meter ke dalam lagi. Dulu di daratan, saya curiga bahwa luas Sumba sebenarnya sudah tidak 10.000 km persegi lagi. Saya curiga luas Pulau Sumba mungkin tinggal 9.000 atau mungkin tinggal 10.000 pas atau tinggal di bawahnya 10.000. Maksud saya itu adalah bahwa kita itu punya tantangan global terkait dengan dua hal itu. Nah, ketika tantangan globalnya seperti itu, maka orang mendorong agar kegiatan ekstraktivisme atau kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan itu di stop. Jadi ibaratnya kita mengeksploitasi ketika sudah cukup sudah. Cukup sudah, jangan lagi menambah, padahal hanya untuk memenuhi keinginan orang, bukan kebutuhan orang. Nah, selama ini kan produksi atau eksploitasi sumber daya lebih untuk memenuhi keinginan, bukan untuk memenuhi kebutuhan orang. Misalnya kasih beberapa hal yang sekarang lagi menjadi percakapan di dunia ya. Sekarang orang mulai menuju ke energi baru, terbarukan. Nah, dalam prinsip itu kita sama sepakat. Tapi seringkali yang terjadi adalah ketika kita bicara energi baru terbarukan, konsep secara saintifik memang betul, dia lebih ramah lingkungan sebenarnya. Tapi seringkali yang diabaikan keadilannya. Saya kasih contoh misalnya konflik di Flores misalnya, geotermal Memang geotermal banyak digadang-gadang ini energi yang ramah lingkungan emisinya sangat rendah sebagainya. Tapi cara mendapatkan izin geotermalnya, cara mendapatkan lokasi geotermalnya, itu sama sekali mengabaikan prinsip keadilan, prinsip hak asasi manusia, orang tidak diajak untuk berdiskusi soal kampung halamannya, dan sebagainya. Nah, itu situasi globalnya ketika orang bicara energi baru terbarukan, justru ada paradoks lain lagi, bahwa ada prinsip-prinsip keadilan yang diabaikan. Nah, ketika situasi-situasi itu terjadi, tantangan kita ke depan seperti saya bilang, apa yang akan tantangan kita ke depan pasti masih soal-soal eksploitasi sumber daya alam yang sebenarnya itu diwakilkan untuk kepentingan oligarki, kepentingan orang-orang kaya kepentingan negara-negara besar yang sebenarnya tidak ada urusan dengan gaya hidup atau
nilai-nilai hidup kita di sini. Nah, kalau kita tidak melakukan pengawasan seperti yang saya bilang, tidak bersuara ya, tidak menyampaikan suara kita, tidak melakukan upaya-upaya yang sistematis, upaya-upaya yang dalam bahasa kami itu bahasanya kalau kita tidak mampu jaga Indonesia, minimal kita jaga Provinsi NTT. Kalau kita tidak mampu jaga Provinsi NTT, minimal kita jaga Kabupaten Sumba Timur. Kalau kita mampu jaga Kabupaten minimal kita jaga kampung halaman kita masing-masing. Kenapa itu terjadi? Karena prinsipnya adalah sekarang ini di dunia itu orang sudah kesulitan untuk bicara soal kampung saja sudah sangat berkurang. Nah, di tengah tantangan-tantangan global itu ada satu rekahan atau satu harapan kecil bahwa sekarang itu dunia sedang mengembangkan apa yang kita sebut dengan deep ekologi. Deep ekologi sebenarnya yang menempatkan alam itu sebagai kawan hidup, bahwa dia juga punya nilai intrinsik di dalamnya, bahwa kita bukan hanya kita yang punya nilai, alam juga punya nilai, pohon juga punya nilai, ya, punya ini dan sebagainya. Nah, kalau bicara deep ekologi kan juga sebenarnya kita sedang kembali saja pada narasi lama yang relevan, yaitu kearifan masyarakat adat. Dalam tradisi Sumba misalnya tradisi Rotu, tradisi Kalaratwai, atau di bagian barat bilang PRIWE dan sebagainya. Jadi dunia sebenarnya sedang kembali ke upaya-upaya untuk deep ekologi. Nah, bicara deep ekologi, dia tidak bisa diseragamkan. Yaitu keberagaman tadi ya. Tadi di Sumba dengan cara rotunya, dengan cara Kalaratwai, mungkin tempat lain ada cara-cara sendiri. Nah, sekarang makin terbuka juga kotak Pandoranya bahwa ternyata soal alam itu orang baru terbuka juga pikirannya, ternyata soal alam itu tidak ada batas administrasinya. Seringkali kan kita sering dengar apa kau orang Sumba ini berjuang di Flores sana, kau bukan orang Flores juga, seringkali begitu. Tapi orang lupa bahwa misalnya dia punya Leotobi laki-laki itu sampai juga di Sumba begini, di Sumba misalnya, apa kau orang Sumba Timur kau datang beribut di Sumba Tengah. Orang lupa bahwa kalau Tanah Daru punya air itu sampai di Lewa. Kalau memang air ada KTP-nya kan seharusnya kita potong, memang air tidak akan sampai di Lewa. Jadi sekarang orang sudah tidak bicara administrasi lagi, tapi bicara bumi, bicara satu kesatuan ekologis. Nah, tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro pada satu kesatuan ekologis. Misalnya Sumba, kita tidak lagi bisa bicara soal Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat, tapi bicara satu kesatuan ekologis Pulau Sumba tadi, karena saling terhubung tadi ini. Air dari sini sampai di sini, kepadatan yang terdampak di Sumba Barat akan juga dirasakan oleh masyarakat di Sumba Timur. Jadi kita sudah bicara sekarang dalam dunia global itu sudah bicara satu kesatuan ekologis, bukan lagi bicara administrasi. Nah, bicara administrasi itu adalah gaya bicara pemimpin zaman dulu sudah itu. Itu pemimpin masa Orde Baru, pemimpin sekarang itu seharusnya tantangannya di situ. Bagaimana membicarakan bukan lagi administrasi tapi bicara satu kesatuan ekologi. Justru selama ini ya mulai dari zaman Orde Baru, Revolusi Hijau dan selanjutnya dengan konsep konsep pertumbuhan ekonomi, akhirnya alam kita jadikan sebagai objek semata. Dan pesan yang Om Bu sampaikan bahwa mulai dari sekarang kita harus mulai hidup berdampingan dengan alam. Sebagai ketua Walhi NTT, Om Bu juga sebagai ketua panitia pelaksanaan PNLH. Nah, mungkin banyak dari kita, dari teman-teman semua, mungkin hanya dengar PNLH. Nah, apa itu PNLH? Terus kenapa misalnya dasar pikirnya, tentunya ada proses di belakang layar. Kenapa misalnya sampai memilih Pulau Sumba sebagai lokasi pelaksanaan PNLH di bulan September yang akan datang? Tentunya ada dasar pikirnya. Mungkin itu yang supaya teman-teman semua bisa tahu, Bu. Silakan. Pertama PNLH itu singkatan dari Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Yang di Walhi itu tahun ini adalah yang ke-14 kali, dan kita tahu bahwa di PNLH itu tempat untuk satu
meramu strategi advokasi Walhi di masa depan dengan melihat situasi global saat ini, melihat situasi Indonesia dan melihat situasi lokal-lokal kita ini. Jangan lupa karena Walhi itu juga selain advokasi di tingkat nasional juga melakukan advokasi tingkat internasional ya. Karena kita juga pernah melakukan gugatan sampai di Jenewa misalnya. Baru-baru ini misalnya kita gugatan sampai di Swiss gitu ya. Nah, yang kedua juga untuk mengevaluasi kerja-kerja kita selama 4 tahun terakhir ini. Dan yang sekaligus juga untuk melahirkan pemimpin baru di regenerasi di Walhi itu sendiri gitu ya. Itu konsep Pertemuan Nasional Lingkungan Hidupnya. Dan di Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup itu tidak sekadar Walhi dengan dirinya sendiri atau dengan organisasi, tapi juga melibatkan berbagai pihak ya. Terutama yang paling penting itu melibatkan masyarakat. Makanya di Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup itu ada konsep namanya Pekan Nasional Lingkungan Hidup. Di situ ada pameran produk-produk kerakyatan ya, produk-produk hasil hutan bukan kayu produk-produk ramah lingkungan dan sebagainya yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip di Walhi. Tentunya ya produk-produk di situ. Dan kita prioritaskan bagi komunitas-komunitas marginal yang seringkali ada di kawasan hutan, ya, kawasan-kawasan pinggir, sebagainya yang seringkali tidak dapat ruang untuk mengekspresikan potensi-potensi yang ada di kampung-kampung mereka. Yang kedua, kita juga ada karnaval kebudayaan ya, karnaval budaya yang melibatkan satu pulau Sumba untuk terlibat dalam kegiatan karnaval itu, dan juga ada lomba-lomba permainan tradisional pulau Sumba sekaligus juga menghidupkan kembali permainan-permainan yang dulu mengajarkan kita bagaimana mencintai alam, bagaimana terhubung, terpaut dengan alam senantiasa gitu ya. Kita juga ada lomba-lomba karya ilmiah ya untuk adik-adik mahasiswa kita nanti ke depan yang ada di Pulau Sumba, bicara soal ekologi dan masa depan Pulau Sumba secara ekologi. Yang berikut juga di PNLH ini sendiri kita juga ada konser rakyat ya, yang melibatkan musisi di tingkat lokal, musisi tingkat regional Bali Nusra, dan musisi di tingkat nasional. Karena penting menurut kita untuk menyampaikan pesan-pesan ekologis ini ke semua pihak, tidak hanya ke segelintir orang atau segenap pihak yang cenderung eksklusif, hanya kita-kita yang tahu gitu yang bergerak di bidangnya, tapi orang-orang awam juga paham bahwa isu lingkungan ini penting bagi kita, mulai dari rumah tangga masing-masing itu sendiri. Nah, yang kedua, pertanyaan Ayah soal kenapa NTT yang dipilih, kenapa Pulau Sumba ini. Terus terang bukan dipilih dalam pengertian bahwa kita langsung tunjuk NTT jadi tuan rumah ya, tapi itu lewat proses proses lobby, proses negosiasi, proses menyampaikan kenapa urgensi harus di NTT, kenapa urgensi harus di Pulau Sumba. Kita tahu misalnya proses ini kan dimulai dari tahun lalu ya, kita menjadi tuan rumah itu bukan perkara mudah ya, kita harus bersaing dengan orang lain juga ingin jadi tuan rumah kan? Bukan hanya kita yang mau jadi tuan rumah. Ada Riau mau daftar juga jadi tuan rumah. Ada Nusa Tenggara Barat juga daftar jadi tuan rumah. Ada Maluku Utara juga daftar jadi tuan rumah. Ada kawan-kawan di Kalimantan juga daftar jadi tuan rumah. Dan kita juga NTT mendaftar jadi tuan rumah. Dan syukur bahwa setelah kita menyampaikan argumentasi ekologisnya, akhirnya kita terpilih dalam suatu forum namanya Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup. Jadi lewat proses musyawarah mufakat, para peserta dari seluruh Indonesia memutuskan, oke, kita ke NTT. Kenapa NTT? Argumen kita waktu itu adalah NTT itu sudah menghadapi bencana ekologis yang paling khas yang belum pernah terjadi di Indonesia, yaitu bencana hidrometeorologis bernama Seroja di 2021. Itu untuk menjelaskan betapa bencana ekologis itu yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, itu sudah terjadi loh di NTT. Dan temukanlah jejak-jejak kerusakan ekologisnya nanti ketika kalian ke NTT. Nah, kebetulan dengan situasi itu urusan alam lah ya, urusan semesta, dan Pulau Sumba itu salah satu daerah yang paling terdampak. Paling terdampak dengan Seroja itu, selain kawan-kawan di Flores Timur Lembata, Adonara, Kota Kupang, dan juga Pulau Sumba ini khususnya di Sumba Timur kita tahu banyak infrastruktur kita yang rusak ya, banyak rumah-rumah warga kita yang terendam dan sebagainya, bahkan mengalami kerusakan dan sebagainya. Akhirnya dengan pertimbangan bahwa
kita harus melihat jejak-jejak ekologis ini sebagai pintu masuk kita untuk menyampaikan kepada para pengambil kebijakan ke depan bahwa bencana ekologis itu bukan sesuatu yang kita bilang oh nanti itu akan terjadi. Tidak, sudah terjadi sekarang. Betul. Sudah terjadi. Kita harus rasakan dampaknya, rasakan jejak-jejak bencana ekologis itu di tempatnya. Yang kedua, kenapa di NTT? Pertama, sepanjang sejarah memang NTT belum pernah jadi tuan rumah Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup, tapi provinsi lain juga banyak yang belum pernah jadi tuan rumah. Gitu. Tapi kita bisa dapat. Bisa dapat karena pertimbangan tadi di NTT itu dirasa selain tadi problem bencana ekologis yang sudah pernah terjadi yang signifikan di NTT, juga dirasa bahwa sendi-sendi kebudayaan ekologis itu walaupun bukan lagi narasi mayoritas dalam pembangunan di NTT, tapi setidaknya masih ada tumbuh dan bertahan di situasi global, situasi modernitas yang mengedepankan gaya hidup. Di NTT itu masih ada. Kuat, misalnya kita omong lah ya, tujuh sendi kebudayaan itu ya, misalnya ya bahasa. Oh, bahasa kita masih ada. Walaupun kita di NTT sendiri masih punya tantangan bahwa orang mulai lupakan bahasa ibu. Misalnya sistem pengetahuan. Oh, ternyata di NTT tadi masih ada sistem pengetahuan cara merawat alam, misalnya tadi rotu yang kita bilang ya, budaya moratorium, jeda tebang, jeda ambil isi alam dan sebagainya. Budaya penkeramatan sumber-sumber air ya, itu sebagai sistem pengetahuan itu ada. Hidup, sistem mata pencarian, ekonomi juga begitu, masih ada peternakan ya, ada tenun dan sebagainya. Memang khas. Kita bicara soal sistem pemerintahan skala lokalnya ya, atau sistem kalau model kayak kita itu praing atau kuatak dalam tradisi Sumba. Nah, dirasa NTT itu masih lengkap. Betul. Nah, kenapa Pulau Sumba yang dipilih dari 3 kepulauan besar ini? Saya anggap Kepulauan Flores, Lembata dan Alor sekitarnya, Kepulauan Timor dengan Rote, Sabu dan sekitarnya, Kepulauan Sumba dengan Salura dan sekitarnya. Kenapa Sumba yang terpilih? Pertama, secara ekologis, Sumba ini termasuk salah satu pulau yang dalam narasi ekologis Indonesia itu seringkali diabaikan. Itu? Padahal Sumba itu adalah pemilik sabana terluas di Indonesia. Nah, kenapa tidak ada misalnya di nomenklatur Kementerian SDM, kenapa tidak ada misalnya seksi sabana? Kalau misalnya ada dirjen ekosistem esensial namanya, kenapa sabana tidak masuk dalam ekosistem esensial? Padahal Sumba itu sudah hidup ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun dengan ekosistem sabana ini. Tapi kenapa tidak ada yang bicara soal sabana ini sendiri? Yang kedua, Sumba itu punya ekosistem kars terluas juga di Indonesia. Kars itu karang ya, ekosistem karang yang kemudian membuat Sumba itu kaya akan sumber daya air. Seringkali kan orang bilang Sumba itu krisis air. Sebenarnya Sumba tidak krisis air, tapi Sumba itu krisis akses terhadap air. Karena kita ekosistem kars, maka airnya ada di bawah-bawah. Jadi aksesnya, jadi kita sungai terbukanya agak sedikit, tapi sungai-sungai bawah tanahnya kita sebenarnya banyak, ada di bawah, berlimpah. Nah, problem kita kan bukan di sumber daya airnya, tapi problemnya kita adalah akses terhadap sumber daya air itu sendiri. Nah, situasi ekologis di Pulau Sumba ini kemudian kita ingin sampaikan ke nasional bahwa ada ekosistem yang khas loh di Indonesia, yaitu ekosistem sabana yang juga seharusnya menjadi percakapan global. Misalnya, kita tahu ekosistem kars itu salah satu ekosistem diberitahukan para ilmuwan bahwa ekosistem kars itu salah satu penyerap karbon terbaik loh. Maka jangan rusak kars itu dengan aktivitas penambangan yang serampangan dan sebagainya. Nah, kita pilih Pulau Sumba itu bukan semata-mata karena saya orang Sumba misalnya, atau bukan. Semua sudah karena toh yang melakukan survei juga bukan kita. Yang melakukan survei itu kawan-kawan dari nasional sendiri yang melakukan survei dan mereka rasa relevan. Mereka menemukan sistem perumahan kita ya, walaupun saya bilang bukan narasi itu kampung-kampung adat kita tadi, sistem papan kita masih jalan, sistem sandang kita masih jalan dengan tenunnya, sistem pangan kita juga masih berjalan. Walaupun itu bukan lagi narasi mayoritas dalam skema pembangunan di Sumba, tapi justru kedatangan mereka ini seharusnya menginspirasi kita bagaimana ini jadi narasi mayoritas kedepannya di Pulau Sumba ini sendiri. Itu kenapa alasan NTT dipilih. Dan kenapa Pulau Sumba kemudian dipilih. Jadi bukan karena bukan karena kita jago-jagoan lobby, bukan. Tapi karena memang ada situasi
semesta yang kita harus peringati bahwa ada situasi yang darurat loh Iya. soal ini. Dan kita jangan lupa bahwa NTT sebagai provinsi kepulauan itu seringkali diabaikan dalam percakapan perubahan iklim. Padahal Betul. pulau-pulau kecil itu yang paling terdampak Iya. dengan perubahan iklim. Betul. Pulau-pulau kecil itu yang paling terdampak dengan pemanasan global. Tadi narasi kita di awal, Iya. kita belum pernah mengukur ulang Pulau Sumba apakah masih tetap 10.000 km persegi atau dia tinggal sudah berkurang. 9.000 lebih Iya. kilometer persegi dengan naiknya permukaan air laut ini sendiri. Itu ya. Ya, seperti yang Umbu sampaikan sebetulnya bahwa khusus untuk NTT, termasuk Pulau Sumba sebetulnya banyak hal yang justru termasuk kita orang Sumba sendiri anggap itu sepele. Misalnya tadi ekosistem sabana dan ekosistem kars. Nah, mungkin di level kebijakan di tingkat nasional mungkin orang hanya prioritas ekosistem hutan dan sebagainya. Dan kita melupakan bahwa sebetulnya Pulau Sumba ini adalah salah satu ekosistem sabana dan kars terluas mungkin di Indonesia. Nah, ya kita dengar juga dari ceritanya Umbu bahwa ke depannya di kegiatan PNLH ini akan mengundang banyak sekali peserta. Nah, kira-kira peserta itu dari mana saja? Dari nasional, dari mana saja? Apakah mungkin ada dari pihak lain? Apakah ada pengambil kebijakan dan sebagainya akan terlibat nanti dalam kegiatan di bulan September? Dari Umbu selaku ketua panitia, harapannya Umbu sebetulnya supaya mereka bawa pulang itu kira-kira apa? Iya. Mungkin itu. Iya, pertama terkait dengan ekosistem ya. Pertama bahwa tadi kita berharap ekosistem sabana yang diabaikan. Iya. Padahal kita tahu bahwa ekonomi orang Sumba itu banyak ditopang oleh ekosistem sabana ini sendiri. Betul. Itu penting untuk juga menjadi satu ekosistem yang harus dilindungi. Iya. Kalau gambut di Kalimantan dilindungi, di Sumatera dilindungi, ekosistem kars di Sulawesi, di Jawa, di Pacitan dilindungi. Kenapa kita ekosistem sabananya belum masuk kategori bentang alam yang harus dilindungi gitu ya? Sebagainya itu pertama. Yang kedua, kita berharap tentu saja peserta yang datang nanti, tentu saja pesertanya beragam ya. Itu ada dari seluruh Indonesia, dari 34, sekarang kita 38 ya. 38 provinsi, karena Walhi itu punya anggota-anggota hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu juga ada saudara kita, kawan-kawan kita yang datang dari Asia Timur. Ya, ada juga dari Latin Amerika juga akan ikut terlibat di proses ini karena mereka juga akan hadir untuk sama-sama kita mendeklarasikan Hari Keadilan Ekologis Sedunia. Hari Keadilan Ekologis Sedunia itu adalah salah satu momentum kita untuk membuktikan bahwa sumbangsi Sumba pada peradaban ekologis global, peradaban ekologis dunia itu ada. Bukan sekadar deklarasi, tapi dengan 7 sendi kebudayaan tadi yang ramah lingkungan tadi ini. Dari bahasa, sistem pengetahuan, sistem pemerintahan, sistem papan sampai urusan ekonomi ramah lingkungan itu masih ada di Pulau Sumba ini sendiri. Nah, di momentum hari deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia ini yang kedepannya akan kita rayakan setiap tahun, saya kira ini kita jadikan momentum untuk kita sama-sama mengatakan kepada dunia bahwa dari Sumba kami bersuara bahwa kita itu terhubung. Betul. Bahwa kerusakan yang Anda timbulkan di Eropa, di Jakarta, itu berdampak pada kami loh di sini. Ketika kalian menggunakan energi berlebihan yang mengakibatkan perubahan iklim, pemanasan global, pulau kami makin kecil. Betul. Karena kita tahu tadi kan pemanasan global, perubahan iklim ini kan akibat energi fosil yang terlalu berlebihan dipergunakan di dunia ini. Yang berikut, peserta-peserta yang datang itu nanti ke Sumba itu akan saling mentransfer pengetahuan kebudayaannya. Itulah alasan kenapa skema PNLH kita itu adalah PNLH publik, yaitu peserta kita itu akan nginap di rumah-rumah warga. Nah, harapan kita kepada warga-warga itu adalah juga bisa mendistribusikan pengetahuan kepada kawan-kawan yang datang dari luar bahwa budaya Sumba tentang jaga alam itu begini loh. Seperti ini. Budaya Sumba tentang jaga air itu begini loh.
budaya Sumba tentang jaga hutan itu begini. Nah, kita harapkan itu juga menjadi tantangan bagi kita sebagai tuan rumah. Bagaimana kawan-kawan yang nanti rumahnya akan dijadikan sebagai tempat menginap, itu punya pengetahuan tentang kebudayaan ekologis orang Sumba itu sendiri. Nah, yang berikut di momentum PNLH ini kita juga sebenarnya mengharapkan semua komponen itu sama-sama meyakini bahwa ini ada kerja kolektif, kerja sama-sama, kerja gotong royongan sebagai bentuk kontribusi kita pada alam yang menghidupi kita. Kalau dalam bahasa sederhana kami itu kakak, kalau kita sering buat festival Wehumba, kalau kakak sering tahu ya, kan prinsip di Wehumba itu adalah kalau kita ke gereja taruh kolekte, kalau kita ke masjid taruh zakat, ya, untuk sebagai bentuk puji kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa memberikan. Kenapa kita tidak bisa berzakat, berkolekte untuk alam yang ada, yang jelas-jelas menopang kehidupan kita sehari-hari yang merupakan juga ciptaan Tuhan. Nah, kita harapkan momentum itu juga akan menjadi ruang kita bahwa kita ya bisa jadi kita akan berterima kasih kepada alam, sekaligus juga meminta maaf kepada alam bahwa ada peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian atau perilaku-perilaku kita yang seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai intrinsik yang dipunyai oleh alam itu sendiri. Itu secara umum di pertemuan nasional lingkungan hidup pada 2025 ini. Kita kepingin sekali bahwa Sumba itu juga tercatat dalam dunia pendidikan lingkungan hidup, dalam dunia advokasi ekologis, dalam dunia keadilan antar generasi, itu Sumba masuk dalam roadmap itu, masuk dalam etapa itu. Dan saya kira seharusnya kita berbangga atas situasi itu dan saya kira berbangga dalam artian bahwa kita bersyukur punya leluhur, punya nenek moyang yang mewariskan segala keadaban ekologis di Pulau Sumba yang seringkali justru kita abaikan hanya atas nama pembangunan, hanya atas nama ekonomi semata. Siap. Iya. Jadi, terima kasih banyak. Ada banyak sekali ini pesan-pesan luar biasa. Ada yang paling pertama itu tadi bahwa harapannya dengan kekayaan yang Om bilang 7 sendi kebudayaan yang masih hidup, semua peserta dari seluruh Indonesia bisa belajar dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Bahkan juga bagi teman-teman yang dari luar Indonesia. Terus yang berikut, ini sebetulnya kalau misalnya saya juga merasa sangat berbangga ketika misalnya kita lihat Hari Lingkungan Hidup itu bukan dicetuskan oleh organisasi masyarakat, tapi oleh lembaga PBB, misalnya di Stockholm tahun 1974, 72. Yang berikut Hari Keanekaragaman Hayati itu dimulai di KTT Bumi di Rio de Janeiro. Kenapa saya bilang kebanggaan? Ini akan menjadi tonggak sejarah secara khusus sebetulnya bagi 4 pemerintah kabupaten di Sumba Timur. Mereka ini akan tercatat sebagai pelaku sejarah karena Hari Keadilan Ekologi Sedunia ini akan kita peringati setiap tahun. Dan kita akan tercatat dalam sejarah sebagai penyumbang hari besar untuk pelestarian ekologis kita. Ini sebetulnya momentum yang sangat luar biasa untuk Pemda kita. Nah, mungkin ada tambahan sedikit dari Umbu. Sepakat ya. Kan kebanggaan itu bukan sebagai prestise. Betul. Tapi kebanggaan itu untuk kita kasih tahu anak cucu kita bahwa hidup dan kebudayaan ekologis itu adalah kodratnya kita sebagai manusia Humba atau manusia Sumba, bagaimana hidup selaras dengan alam, bagaimana hidup menghargai kebudayaan lokal yang patuh pada nilai-nilai bahwa alam itu teman hidup kita. Jadi keberadaan para pemimpin-pemimpin kita di Pulau Sumba nanti di deklarasi Hari Keadilan Ekologis itu juga menyampaikan pesan kepada anak cucu kita. Oh, sapi nenek dulu pernah loh ikut terlibat pada hari maka saya juga harus punya tanggung jawab moral untuk melanjutkan apa yang saya punya nenek dulu deklarasikan. Apa yang saya punya nenek dulu, kakek dulu perjuangkan dalam Hari Keadilan Ekologis sedunia itu. Yang berikut adalah ini juga jadi penanda bahwa
kawan-kawan sekarang tahu bahwa kebenaran ekologis atau kebenaran soal bagaimana menjaga alam tidak didominasi semata oleh kebenaran akademis, kebenaran intelektual dunia akademis, tapi juga ada kebenaran lain di luar dunia akademis. Tadi saya bilang ada kebenaran-kebenaran lokal seperti Rotu, Kalaratawai, seperti Pak RWE dan sebagainya, dalam tradisi moratorium jeda tebang hutan, jeda ambil isi alam, jeda pengkeramatan air, sumber daya air, penghormatan pada sumber daya hutan dan sebagainya. Itu jadi pengetahuan-pengetahuan atau kebenaran-kebenaran lain yang seharusnya, yang kalau kita bicara soal keadilan ekologis, itu adalah menghormati keberagaman. Kita tidak bisa bicara keadilan ekologis kalau kita tidak menghormati keberagaman cara mengelola alam yang baik dan benar versi kita dalam konteks lokal-lokal kita ini, kebudayaan kita ini. Nah, ini yang menurut saya penting. Kenapa Hari Keadilan Ekologis di sedunia itu akan dibuat di Pulau Sumba atau deklarasikan Pulau Sumba, sekaligus juga untuk menjelaskan kepada Sumba, kami deklarasi ini tidak semata-mata kami deklarasi loh. Kami masih punya komponen-komponen itu, dan itu menjadi tanggung jawab moral kita, tanggung jawab etis kita untuk bicara bahwa environmental ethics itu masih hidup nyata di Pulau Sumba, dan kami akan upayakan dengan segenap kekuatan kita untuk ini kita teruskan kepada penerus kita, kepada anak cucu kita, sehingga keadaban-keadaban ekologis itu juga menjadi bagian dari cara hidup modern. Jadi modernisasi itu tidak hanya dipahami sebagai lifestyle, tapi juga dipahami sebagai state of mind atau keadaan berpikir ekologis yang jauh lebih baik, jauh lebih kuat ke depannya. Dan saya kira Pulau Sumba sekedar mengingatkan ke Ayah juga bahwa kita tuan rumahnya menggunakan istilah pulau, dan ini yang pertama kali di kultur Walhi, bukan kabupaten, bukan provinsi, tapi kita menggunakan istilah Pulau Sumba. Kenapa kita menggunakan istilah pulau tadi? Karena kita percaya bahwa kita harus bicara bentang alam Sumba ekologis, tidak bicara administrasi, tapi bicara bentang alam yang saling terhubung di Pulau Sumba, yang lautnya juga bukan pemisah, tapi penghubung kita dengan Flores, penghubung kita dengan Sulawesi, penghubung kita dengan Papua, penghubung kita dengan dunia luar di mana saja kita akan terhubung. Dan saya kira sesuai dengan nama podcast kita Tapanuang malam hari ini, saya kira tepat bahwa bicara ekologis itu bicara Tapanuang, kita terhubung, bahwa hal positif yang kau lakukan di negeri lain akan berdampak positif ke kami di sini. Hal negatif yang kita lakukan di sini akan juga berdampak negatif ke daerah-daerah lain. Begitu juga hal negatif yang mereka lakukan juga akan berdampak negatif terhadap kita. Jadi kita semua saling terhubung dalam konsep pemikiran ekologis itu sendiri. Dan harapan kita tentu saja berharap masyarakat kita di Pulau Sumba dengan kultur kita, bahwa tamu itu adalah Kuta Anglulu, Winu Anghelu, teman yang akan ada juga saat kita susah, teman yang akan ada juga saat kita bersyukur. Mari kita sambut mereka dengan semua kebaikan kebudayaan tanah Sumba, dan kita berharap dalam mandat deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia, para pemimpin kita di tingkat lokal lengkap dan menyampaikan pesan kepada dunia bahwa kami pemimpin-pemimpin lokal punya perspektif keadilan ekologis, sehingga menjadi inspirasi bagi pemimpin-pemimpin lain di dunia. Terima kasih. Siap, luar biasa Om. Jadi teman-teman panitia sudah laksanakan kegiatan persiapan. Kita dengar bahwa keempat pemimpin di Kabupaten Pulau Sumba sangat bersedia untuk menyambut kegiatan ini, Mungkin harapan kepada keempat baik bupati dan wakil bupatinya kira-kira seperti apa, Baik, Ayah. Pertama, Ayah mau sampaikan kepada empat pemimpin. Saya menggunakan empat pemimpin ekologis saja, karena saya tidak akan bicara soal Sumba Barat Daya, tidak akan bicara soal Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur, tapi saya bicara soal Lo Dawe Maringi, Padawe Malala. Saya bicara soal Padawe Tamandai Elu, bicara soal Tanah Wekanena, Lo Kue Kalala, bicara soal Matawai Amah pada Jarhamu.
keharapan kami kepada 4 pemimpin di Pulau Sumba ini, mari kita sama-sama mengasuh peristiwa ini sebagai kontribusi ekologis kita pada dunia, dan saya yakin mereka Amamanu, Inaredi, yang akan mengayomi kami juga sebagai panitia untuk memastikan bahwa kegiatan ini sesuai dengan roh kebudayaan orang Sumba itu sendiri. Dan tentu saja harapan itu tidak hanya kepada pemimpin kita di Pulau Sumba, tapi juga kepemimpinan kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ingat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah provinsi yang terhubung secara ekologis, lewat lautnya, lewat daratnya, yang juga terhubung secara kebudayaan. Jangan lupa banyak sekali peristiwa-peristiwa ekonomi kebudayaan yang menghubungkan kita dengan pulau-pulau lain di Pulau Sumba ini. Dan kami berharap gubernur kita juga Pak Nelkian Lakalena juga dapat menjadi hulu lapara yang lindi lamarada, ya, bagi kita bersama, supaya kita tahu bahwa kita sama-sama ingin menunjukkan Nusa Tenggara Timur adalah salah satu pemimpin gerakan keadilan ekologis di dunia. Itu yang bisa saya sampaikan, dan kami pasti juga akan keliling lagi di 4 tapak kabupaten di Pulau Sumba ini untuk menyampaikan situasi-situasi perkembangan menuju ke pertemuan nasional lingkungan hidup, sekaligus juga untuk menyampaikan pesan-pesan ekologis kita di masyarakat Pulau Sumba, dan percaya bahwa kami anak-anak mereka, adik-adik mereka juga punya keterbatasan. Dan karena kami punya keterbatasan, oleh karena itulah kami berharap pemimpin-pemimpin kami itu bisa mengisi beberapa kekurangan, beberapa keterbatasan itu dengan corak atau gaya keadaban kita sebagai orang Sumba. Itu ya. Makasih Umbu. Jadi terima kasih atas informasi Umbu. Mungkin ya beberapa pertanyaan penting lagi. Nah, mungkin yang teman-teman atau semua saudara kita belum tahu tema besar dari kegiatan ini kira-kira apa, dan sebetulnya nilai di belakang itu apa. Yang berikut juga mungkin karena ini event besar, kalau kita seperti yang Ombu ceritakan, mungkin pesertanya bisa 1000 lebih. Tentunya ada dampak positif bagi lokasi pelaksanaan kegiatan. Nah, harapannya Ombu dampak positifnya kira-kira apa. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi semangat untuk kita, terutama sebagai masyarakat yang siap untuk menjadi tuan rumah. Ya, pertama ya terkait dengan tema ya. Jadi Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup ke-14 di Pulau Sumba September 2025 itu akan mengangkat tema Daulat Rakyat Meneguhkan Ekonomi Nusantara Menuju Keadilan Ekologis. Kenapa kita bicara Daulat Rakyat? Yang pertama bahwa kita percaya bahwa rakyat itu sebenarnya sudah punya cara, punya pengetahuan sendiri bagaimana mengelola ekonomi di tingkat lokal yang ramah lingkungan dan sebagainya. Dalam perspektif tadi pengetahuan adat istiadat, pengetahuan kebudayaan yang dimiliki oleh satu masyarakat itu sendiri. Kenapa menggunakan istilah ekonomi Nusantara? Karena kita percaya bahwa ekonomi di Indonesia itu semua terhubung. Saya kasih contoh begini. Kita itu boleh dibilang, kenapa ya beras dari Sulawesi? Dan jangan lupa, Sulawesi dapat kuda dari kita. Jadi kita bicara ekonomi Nusantara itu ekonomi yang saling terhubung di antara satu Nusantara ini. Kita boleh bicara, Bali itu maju luar biasa, Lombok dengan pariwisatanya juga maju. Tapi jangan lupa, villa-villa di sana rata-rata alang-alangnya itu dari Sumba, gitu. Kainnya belum. Alang-alang untuk kebutuhan cottage, kebutuhan villa-villa di sana yang menggunakan tradisional, rumah tradisional itu menggunakan juga alang-alang dari Sumba. Itu kita belum bicara soal produk-produk sumber daya alam lainnya yang saling terhubung tadi itu. Yang berikut menuju keadilan ekologis. Nah, menuju keadilan ekologis inilah dalam rangka menuju Hari Deklarasi Keadilan Ekologis sedunia untuk menyampaikan bahwa sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menyebarluaskan isu, menyebarluaskan wacana, menyebarluaskan kebijakan-kebijakan yang pro pada keadilan ekologis itu sendiri. Yang berikut yang saya sampaikan, apa sih dia punya dampak bagi Pulau Sumba dengan pertemuan nasional event besar seperti ini.
Yang pertama, yang harus kita tahu bahwa di Pulau Sumba itu menjadi tuan rumah itu bukan beban, Iya, ya, iya, tapi itu adalah mandat, betul. Iya, amanat. Ya, memang begitu sudah manusia begitu, iya, gitu ya. Mang Umang dan iya, sebagainya, iya, istilah itu kan sudah ada memang dari zaman dulu. Tapi kalau kita bicara apa sih dia punya dampak buat ini Pulau Sumba, iya, pertama saya mau bilang bahwa dengan kedatangan kawan-kawan yang tadi akan iya, berkisar dari 800 sampai 1000 lebih orang iya, yang datang dari seluruh Indonesia, datang dari Asia luar Timur, Indonesia. datang dari Latin Amerika dan sebagian Eropa yang akan datang ke sini. Pertama itu setidaknya kalau menurut kami Iya, itu ada dua hal utama yang kita dapatkan. iya, iya, Yang pertama itu adalah tersebar luasnya pendidikan lingkungan hidup bagi kita semua di Pulau Sumba. Sumba, Iya, baik pendidikan lingkungan hidup yang berbasis akademis tadi, maupun pendidikan lingkungan hidup yang berbasis pada kearifan lokal. iya, Kita di Sumba juga mungkin belajar, oh di Kalimantan cara lokalnya untuk menyelamatkan sungai itu begini ya. iya, iya, Oh di iya, Jawa itu cara mereka menyelamatkan sungai misalnya di Jogja itu adalah mengubah tata letak rumah yang sebelumnya membelakangi sungai, sekarang Iya. mereka ubah serambi rumahnya atau halaman rumah depannya itu adalah di sungai, Iya. supaya apa tradisi membuang sampah ke sungai itu tidak ada. Jadi itu yang pertama, bagaimana dampak untuk penyebaran luasan pengetahuan, ya, menambah pengetahuan kita juga harus rendah hati bahwa kita juga perlu diisi dengan Betul. pengetahuan ekologis yang baru. Yang kedua itu soal ekonomi, Iya, ya. Dan soal ekonomi tentu saja kami percaya bahwa kegiatan sebesar ini iya, yang melibatkan semua komponen walhi seluruh Indonesia, iya, iya, dan kawan-kawan dari Asia Timur dan kawan-kawan dari Latin Amerika dan segelintir Eropa tentu punya dampak ekonomi. Beberapa Betul. hal diantaranya misalnya bagaimana produk-produk masyarakat kita, Iya, produk-produk dari hasil komunitas ya. baik yang sifatnya kerajinan, Iya, betul. baik yang sifatnya produk pangan lokal, dan sebagainya, itu pasti akan punya imbas secara Betul. ekonomi di situ. Belum lagi kita bicara soal program pemberdayaan, Iya, ya, kepada komunitas-komunitas yang ada di Sumba. Kita saja menargetkan itu ada 12 komunitas ya. di Pulau Sumba yang akan mendapatkan program pemberdayaan ekonomi berbasis pada potensi aset yang ada di tingkat kampung masing-masing. Yang ada yang bersifat kerajinan, Iya, ada yang sifatnya pangan lokal, ya, iya, ada yang sifatnya ketahanan ekonomi dan lain sebagainya. Dan yang berikut keuntungan yang lain adalah penggunaan gedung, iya, ya. iya, Tentu juga yang hal-hal yang lain ya seperti konsumsi dan sebagainya. Betul. Itu juga tentu berdampak pada transportasi kita, transportasi publik kita juga. Betul. Gitu ya, juga akan mendapatkan imbas secara ekonomi kepada kawan-kawan. Nah, harapan kita itu adalah ketika tamu-tamu kita datang, kita sampaikan ke mereka ini identitas kita, Iya, ini kekayaan alam kita. iya, Ingat kata kuncinya kan satu, kata kuncinya adalah kami hanya memproduksi atau menjual apa yang kami bisa buat. Ya. Kami tidak menjual apa yang kami Iya. tidak bisa buat. Artinya kami tidak jual bahan tambang. betul. Karena betul, itu kami betul. tidak bisa buat bahan Betul, tambangnya. iya. Ya. Kami jual apa yang kami bisa buat Buat. dari tangan kami, dari pikiran kami, dari intelektual kami. Nah, menurut saya itu keuntungan secara ekonominya. Iya, Nah, iya, keuntungan lain dalam perspektif kebudayaan, tentu saja Pulau Sumba akan makin dikenal di Iya, publik betul. luas, baik Iya. itu di nasional maupun internasional, bahwa ada loh satu peradaban ekologis betul. yang luar biasa tentang menjaga sabana, tentang menjaga air, Iya, tentang menjaga hutan, tentang menjaga kebudayaan ekonomi rakyat itu mereka bisa belajar. Dan saya pikir itulah kontribusi, walaupun kita mendapatkan secara keuntungan secara ekonomi di sini, tapi juga kita berbagi iya, ya betul. kebudayaan, pengetahuan kebudayaan kepada publik yang lebih luas. Dan saya kira harapan kita ke masyarakat, kami juga bisa ya menyampaikan Iya. harapan kami ke masyarakat di Pulau Sumba, khususnya kita masyarakat di perkotaan, ya, Iya. di kota 4 kota di Pulau Sumba ini, mungkin penting juga bagi kita untuk satu
perdalam pengetahuan kita tentang kebudayaan ekologi Sumba. Penting mulai sekarang mulai bertanya pada orang-orang tua kita, bagaimana sih budaya orang Sumba jaga alam, ya? Karena pasti nanti sasarannya itu di anak-anak muda kita. Betul. Karena tamu-tamu kita akan banyak didampingi oleh anak-anak muda. Kami khawatir kalau anak-anak muda itu ditanyai oleh tamu-tamu dari luar, apa sih kebudayaan orang Sumba tentang jaga alam, tentang jaga air, mereka terbata-bata atau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka saya pikir penting juga bagi kita adalah dari awal dan sekarang itu menyiapkan generasi muda kita yang paham tentang kebudayaan ekologi Pulau Sumba, sehingga ketika tamu datang mereka tidak gagap juga untuk menyampaikan ini. Tapi yang paling penting dari itu, mereka hanya tidak punya pengetahuan, tidak sekadar punya pengetahuan, tapi bagian yang terintegral dalam diri mereka bahwa mereka juga ikut berkontribusi dalam menjaga alam Sumba jauh lebih baik. Itu aja. Siap, makasih banyak Om. Jadi ya kebanggaan lagi, artinya sebetulnya ini kalau kita dengar dari Om Bu, dampaknya bukan hanya sekedar kita menjadi tuan rumah, tapi sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita akan dapatkan manfaatnya, termasuk tadi sebetulnya ekonomi. Ekonomi misalnya 4 hari, 5 hari mereka di Sumba, 7 hari. Luar biasa. Artinya itu sebetulnya perputaran ekonomi kalau kita bicara ekonomi pasti sangat besar. Ya. Nah, yang berikut pertanyaan terakhir ini, Om Bu. Artinya beberapa kegiatan event sebesar ini tentunya membutuhkan persiapan yang luar biasa. Karena tidak mudah kita menjadi tuan rumah yang baik. Saya yakin sebenarnya secara budaya kita adalah tuan rumah yang sangat siap untuk menerima teman-teman dari seluruh Indonesia dan bahkan dari luar negeri. Tetapi bukan hanya sebatas itu, tetapi ada persiapan teknis yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira mungkin Om bisa memberikan gambaran sudah sejauh mana kegiatan persiapan yang dilakukan. Iya, baik Ayah. Pertama tentu saja ketika kita ditunjuk menjadi tuan rumah oleh nasional, tentu saja kami langsung mendatangi pemimpin-pemimpin daerah, terutama pemimpin di tingkat provinsi yaitu Pak Gubernur. Kami juga sudah bertemu dan syukur puji Tuhan Pak Gubernur menyatakan siap mendukung kegiatan ini sebagai salah satu bentuk kontribusi ekologis kita kepada dunia. Begitu juga 4 pemimpin daerah kita di Pulau Sumba ini, walaupun tidak semuanya kita bertemu bupati, ada yang kita ketemu dengan sekdanya, ada yang ketemu dengan wakil bupatinya dan sebagainya, tapi pada prinsipnya mereka semua bersedia mendukung kegiatan ini dan siap terlibat dalam kegiatan pertemuan nasional lingkungan hidup ini sendiri. Secara teknis memang kita punya banyak keterbatasan. Ya misalnya Pulau Sumba masih punya keterbatasan soal transportasi, ya terutama transportasi udara dan sebagainya. Karena menghadirkan 1.000 orang lebih dengan penerbangan kita yang sangat terbatas, tentu saja itu butuh effort lebih, butuh persiapan lebih untuk menyiapkan transportasi dan sebagainya yang di tingkat lokal kita untuk bisa standby. Karena bisa jadi mereka akan sampai bisa jadi H-3, H-2. Biasanya kan H-1 baru orang semua sampai kan, tapi ini mungkin mereka sudah akan hadir dulu H-3 karena tadi keterbatasan transportasi udara. Dan kami sudah juga berkoordinasi dengan para pihak untuk bagaimana dalam urusan transportasi ini bisa diperkuat sehingga melancarkan proses itu. Yang berikut soal teknis yang lain, selain persiapan soal karnaval, pendidikan lingkungan hidup, kami sudah selenggarakan juga beberapa hal diantaranya. Kita juga kemarin kita sudah lakukan kegiatan konservasi kita konservasi di laut maupun di hulu. Kita juga sudah melakukan pendidikan lingkungan roadshow sekolah, kami juga sudah lakukan dan itu akan berlanjut terus selama 3 bulan ke depan. Kita satu Pulau Sumba ini akan ada roadshow sekolah, ada konservasinya dan juga ada pendidikan lingkungan hidupnya kepada komunitas maupun masyarakat di kampung-kampung dan di kota kita di Pulau Sumba ini sendiri. Jadi secara persiapan saya kira mungkin sekarang kita sudah sekitar 60-70% untuk persiapan di level teknis. Kita sekarang PR-nya adalah tinggal bagaimana memastikan bahwa kita siap menjadi tuan rumah bukan hanya perkara teknis, tapi juga secara substansi. Bahwa kita siap, mereka datang, kami menceritakan keadaban ekologis
Orang Sumba seperti apa. Jadi kita tidak hanya bicara bahwa oh ini konsumsi sudah siap, oh ini penginapan sudah siap, oh ini transportasi, bukan sekadar teknis. Tapi kita juga siap. Kalau kau tanya soal hutan, kami sudah siap menjawabnya. Betul. Kalau kau tanya soal air, kami sudah siap menjawabnya. Kalau kau tanya soal apapun terkait dengan kebudayaan ekologis di Pulau Sumba, kita sudah siap. Dan saya kira persiapan itu penting untuk kita persiapkan bersama, dan ini kalau diboleh berkenan kepada pemimpin kita di Pulau Sumba, kalau berkenan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperkuat pengetahuan ekologis orang-orang kita di Pulau Sumba, sehingga ke depan mereka datang bahwa mereka yakin bahwa pantas memang orang Sumba menjadi tempat untuk mendeklarasikan Hari Keadilan Ekologis sedunia itu sendiri. Terima kasih ya. Siap, Om. Terakhir ini apa sudah? Terima kasih ya. Oke. Masih ada buat masih ada yang sudah? Jadi baik teman-teman semua, kita sudah berdiskusi, berbincang dengan Pak Umbo Wulang. Ya, seperti yang perkenalan pertama saya tadi, beliau adalah Direktur Walhi NTT. Beliau juga sekaligus ketua penyelenggara PNLH di Pulau Sumba pada bulan September. Ada banyak hal yang kita bincangkan. Saya mungkin tidak bisa mengurainya satu persatu. Saya serahkan semuanya kepada teman-teman yang menonton. Nontonlah dari awal sampai akhir sehingga bisa memetik, bisa menerima informasi sebaik-baiknya tentang apa itu Walhi, kegiatan PNLH yang akan dilaksanakan pada bulan September, kesiapan kita sebagai tuan rumah, makna secara ekologis, makna yang harus kita tampilkan kepada semua tamu kita dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri, sehingga ketika mereka pulang mereka bisa membawa nilai-nilai yang kita hidupi selama ini dan boleh menjadi inspirasi bagi mereka. Yang berikut juga adalah bahwa harapan tadi dari Pak Umbo Wulang bahwa momentum ini adalah momentum yang sangat berharga. Bahkan beberapa waktu yang lalu beliau sampaikan kemungkinan 100 tahun lagi baru bisa NTT menjadi tuan rumah. Dan ini momen yang sangat luar biasa. Bisa kita secara luar biasa kita bisa menjadi tuan rumah. Dan ini kita harus manfaatkan sebaik-baiknya, termasuk tadi momentum penting bahwa pada bulan September itu akan ada deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia. Dan itu menjadi tonggak sejarah bagi kita semua, terutama bagi bapak ibu mereka yang merupakan Inamano Amarendi istilah sebagai pemimpin di wilayah masing-masing. Mereka akan tercatat sebagai pelaku sejarah. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa momentum peringatan misalnya Hari Lingkungan Hidup, Hari Keanekaragaman Hayati, itu tidak diinisiasi oleh masyarakat, tapi diinisiasi oleh lembaga PBB. Nah, ini salah satu momentum yang luar biasa. Ini diinisiasi oleh masyarakat, secara khusus masyarakat di Pulau Sumba. Silakan menonton dari awal sampai akhir, sehingga teman-teman bisa mendapat informasi dengan jelas. Sekian dan sampai jumpa pada podcast berikutnya.